organnya, itu kita masuki fase organogenesis. Ya, berarti kalau osteogenesis itu ya itu bisa menampakkan secara spesifik dari masing-masing spesies. Itu lebih khusus lagi. Oke. Nah, dalam penyebutannya ternyata ya tidak seluruhnya itu bisa dibedakan. Bahkan yang saya belum paham juga ya kenapa pada perkembangan embrio ayam ya dia berada pada cangkang telur ya. Tapi sampai dia menetas itu dia ya disebut dengan embrio. Padahal penyebutan antara embrio dan fetus ya itu adalah fetus itu identik dengan masa organogenesis gitu kan. Atau fetus itu yang keren disebut dengan janin gitu kan. Janin. Sehingga ketika organ terbentuk maka isinya bukan lagi embrio tapi fetus. Gitu ya. Nah, tapi pada ayam ini saya belum pernah menemukan ya informasi ada fetus ayam, tapi selalu disebut dengan embrio ayam. Artinya apa? Dia memasuki fase penyebutannya itu dari awal sampai akhir. Nah, ini mungkin saya belum mendapatkan klarifikasi kenapa kok tidak pernah disebut dengan janin gitu atau fetus. Padahal dia kan meskipun dicangkang ya, itu kan juga dia terbentuk sayap, ya paruh dan sebagainya, gitu kan. Itu ya kadang-kadang hal khusus yang kemudian harus Anda pahami juga, gitu ya. Nah, dalam perkembangannya, ternyata prosesnya sangat panjang. Secara umum kita bagi menjadi dua periode, ya. Ada periode antara, ada periode akhir, ya. Kayak saya disebut dengan early cleavage dan late cleavage, gitu ya. Sehingga batasannya di mana ya memang tidak spesifik itu kita memberikan indikasi ketika ini merupakan fase perkembangan ya. Ketika dia membelah 1-2 sampai 64 sel sekalipun selama belum ada rongga ya ini disebut dengan masa embryogenesis ya. Nah, masa yang disebut dengan pertumbuhan antara itu meliputi terjadinya transformasi dan diferensiasi ya dari wujud yang masih primitif ya membentuk wujud yang definitif ya yang jelas organnya ya yang menyerupai kekhasan gitu, pada spesies tersebut ya apakah itu wujud mamalia atau vertebrata ya dan sebagainya. Bahkan kalau nanti Anda pelajari di perikanan gitu ya neurula itu sudah dianggap sebagai fase organogenesis gitu kan. Jadi tidak usah kaku tentang pemahaman batasan dari penyebutan itu tergantung dari jenis spesiesnya. Ya. Bahkan kalau Anda lihat proses fertilisasi antar spesies ternyata agak berbeda. Ya. Manusia misalnya spermatozoa itu yang masuk ke sitoplasma hanya kepala spermatozoa. Oh maaf terbalik. Kalau mamalia binatang itu ya yang masuk hanya kepalanya. Tapi kalau manusia itu seluruh ya seluruh dari spermatozoa ekornya juga masuk sehingga pada saat Anda lihat Prof. Ari Budiono kemarin melakukan intrasitoplasmic sperm injection itu ya dia memasukkan seluruh tubuh dari spermatozoa karena secara fisiologis memang pada human terjadi seperti itu ya, di waktu menguji tesis kan ada perdebatan ketika prosesnya itu berbeda ya yang dari FK ngotot itu ya ngotot harus ekor spermatozoanya masuk ke dalam sitoplasma. Ini loh mahasiswa tesis dari peternakan ya dia mengambil teorinya dari fisiologi pada hewan dan itu berbeda gitu ya. Oke. Nah, kemudian periode akhir ya itu yang saya katakan tadi ada wujud kalibrasi penyesuaian ya kemudian atau ada yang menyebut dengan penyelesaian ya, bentuk yang definitif ya sehingga akan menampakkan secara spesifik ya, kekhasan dari masing-masing spesies ya termasuk roman wajah gitu ya dari satu individu meskipun roman itu kan ya tidak permanen ya bahkan Anda lahir ke balita sampai dewasa ternyata
ya jauh berbeda. Ya dulu imut-imut misalnya, setelah dewasa jadi amit-amit itu kan. Ya, nah kembali lagi saya katakan batasan ya itu memang tidak mudah untuk menentukan ya. Jangankan yang pertumbuhan awal dan akhir ya, dari embrio sampai ke fetus pun ya itu seringkali penyebutannya saya katakan tadi tidak secara spesifik dibedakan dari perubahan dari wujud dari perkembangan organ itu. Nah, kita flash kemarin ya bahwa pada fase gastrula itu kan sudah terbentuk 3 lapis daun kejamba ya. Jadi kalau Anda mendengar 3 lapis daun kejamba itu adalah ectoderm, mesoderm, dan endoderm ya. Itu sebenarnya loh, maaf ini kok saya buka ini ya. Meskipun kita bisa memproyeksikan ya bahwa ectoderm menjadi organ-organ tertentu ya, akan tapi dalam proses perkembangannya organ ini tidak bisa ya umumnya tidak bisa berkembang utuh ya tanpa bantuan dari lapisan yang lain ya. Setidaknya ada faktor yang merangsang dan ada lapisan yang dirangsang dan ini harus ada kesesuaian ya. Masih ingat dengan teori organizer ya yang kita kuliahkan di awal kuliah ya, di mana otak itu memang berasal dari ektoderm, akan tapi yang menginisiasi bagian ektoderm untuk menjadi lempeng yang tebal yang dinamakan dengan neural plate. Kemudian ini semakin berat ya, kemudian menjadi semacam saluran gitu ya, sulcus gitu ya, yang kita kenal dengan neural groove gitu kan. Kemudian bagian tepi-tepi dari saluran itu akan bertemu ya, terhubung yang nanti akan menjadi saluran penuh gitu ya, gorong-gorong gitu ya, wujud gitu yang kita kenal dengan neural tube. Nah, prosesnya ini ternyata diinisiasi oleh keberadaan notokot yang berasal dari mesoderm. Itu contoh ya. Terus yang kedua, apalagi yang kemarin yang sudah kita kuliahkan, pembentukan genitalia ya. Gonad, testis maupun ovarium itu kan berasal dari mesoderm. Tapi kontennya itu berasal dari lapisan endoderm. Sehingga interaksi dari lapisan-lapisan ini diperlukan. Ya. Bahkan nanti dalam beberapa bagian dari lapisan-lapisan ectoderm, mesoderm, dan endoderm itu juga akan saling mempengaruhi. Sehingga itu yang kemudian memungkinkan organ itu terbentuk, ya, karena dia berasal dari lapisan yang berbeda-beda, maka masih memungkinkan kita melakukan yang namanya transplantasi organ. Ya, karena apa? Organ itu tidak embedded, tidak menyatu. Jadi dia bisa dipisahkan untuk memungkinkan kita melakukan misalnya apa? Cangkok mata. Ya. Karena mata dengan kelopak mata itu berasal dari lapisan yang berbeda. Kalau di embedded ya gimana mau nyangkok gitu kan. Jadi dia terpisah. Terus apalagi jantung misalnya, ya ada jantung, ada selaput jantung. Itu berasal dari lapisan yang berbeda. Sehingga ini desain yang luar biasa ini, yang memungkinkan kita melakukan pergantian organ karena dia berasal dari lapisan-lapisan yang berbeda. Maka dengan demikian, ya interaksi dari lapisan-lapisan itulah yang kemudian menentukan untuk terbentuknya sebuah organ. Ya, misal kalau tadi contohnya pada pembentukan susunan saraf pusat, ya tidak akan terbentuk lempeng, neural plate, neural groove, dan neural tube ketika ya notokot yang berasal dari mesoderm ini tidak menghasilkan zat induktor. Ya, zat induktor ini yang kemudian akan merangsang ya ektoderm untuk melakukan proses-proses yang saya sebutkan tadi. Ya, atau mungkin terjadi kerusakan pada notochord. Ya.
sehingga tidak akan terbentuk proses-proses yang saya katakan tadi. Bahkan kalau memang terbentuk pun proses itu, tapi ya bisa saja gitu tidak sempurna dalam proses perkembangan organnya. Itu yang nanti akan kita pelajari pada teratologi, ya, abnormalitas perkembangan organ, ya, yang terjadi karena gitu kan berbagai faktor. Ya, misalnya di kuliah awal mungkin saya singgung bahwa pembentukan neural tube itu kan terjadi pada bagian anterior hingga ke posterior dari otak gitu ya sampai sumsum yang ada di dalam tulang vertebrae kita. Ketika terjadi kegagalan dalam proses penutupan neural tube pada bagian atas anterior, maka ini tidak akan terbentuk otak atau kejadian otak yang disebut dengan anencefali. Atau kalau kegagalan penutupan pada bagian posterior pada tulang vertebrae kita, maka sumsum ya saraf yang ada di dalam tulang vertebrae itu nyembul gitu ya di antara tulang vertebrae yang kita kenal dengan spina bifida ya dan lain sebagainya. Sehingga interaksi dari masing-masing, pertama lapisan, yang kedua adalah bahan yang dihasilkan untuk menginduksi. Nanti Anda bisa belajar tentang induksi primer, sekunder, dan tersier. Itu lebih lanjut. Ya, pada prinsipnya itu. Oke? Nah, dalam perjalanannya memang, ya, kalau kita lihat etap proses dari, atau peta takdir, saya ini biasa di apa namanya organisasi mesti bertanya bisnis prosesnya apa gitu kan ya peta takdir dari sebuah perkembangan individu termasuk organ ini sebenarnya sudah mulai didesain sejak awal ya mungkin kalau saya singgung mulai dari organ penghasil gametnya saja ya ini ada kesesuaian antara glans penis misalnya dengan serviks pada betina leher rahim ya kalau Anda lihat misalnya babi itu glans ya tahu glans ya glans penis itu adalah ujung dari penis ya yang dulu berasal dari genital tubercle kalau Anda lupa itu ya kalau betina menjadi klitoris ya itu ternyata glans penis dari babi pejantan itu mempunyai kesesuaian wujud dengan ya serviks yang ada di betina ini gimana nyatanya gitu kan ya belum lagi nanti ketika dia menghasilkan gamet gitu kan kalau Anda bandingkan dengan yang fertilisasi eksternal, gitu ya, in vitro ya, maka ada kesesuaian antara sel telur dengan spermatozoa yang sespesies. Meskipun di sana mungkin berkumpul banyak spesies yang lain, ada proses penyesuaian. Ya, belum lagi nanti terjadi fertilisasi ya, dan sebagainya. Maka dalam proses perkembangan individu, ya khususnya pada organ, ini juga demikian. Sudah ada peta takdirnya gitu kan dan itu bisa ditelusuri bahkan kalau Anda lihat dari proses embryogenesis ya keberadaan blastosul ini kan juga diperlukan sebagai bagian untuk melakukan reorientasi pergerakan sel blastomer cuma yang belum bisa dipahami adalah bagaimana sel-sel blastomer yang dulu sifatnya homogen ya unipoten kemudian menjadi yang totipoten menjadi unipoten ketika dia memasuki fase gastrula padahal selnya kan sama seakan-akan kita menganggap bahwa ketika terjadi sigot ini sudah ada desain ya gen yang memerintahkan kapan dia masih homogen ya masih totipoten kemudian kapan dia akan spesifik unipoten bahkan dia akan menempati pada posisi-posisi untuk menjadi organ luar, organ tengah dan organ dalam ya dan sebelum fertilisasi pun kalau Anda lihat itu bisa di petakan mana yang animal pool dan vegetal pool gitu kan luar biasa di situ. Jadi yang namanya individu ya memang sudah didesain ya. Itu kehebatan faktor penciptaan. Jadi agak naif kalau itu dianggap sebagai kebetulan ya. Kalau kebetulan ya mulai dari yang paling besar sampai yang paling kecil apakah semua serba kebetulan yang kemudian tidak pernah dipahami oleh mereka yang agnostik maupun yang ateis ya oke nah dengan demikian ya kalau Anda menurut kuliah yang kemarin semua proses-proses itu bisa ditelusuri dengan pewarnaan vital ya
dengan pemberian serbuk arang, itu bisa diikuti pergerakannya. Sehingga apa yang dilakukan kemarin yang emboli, epiboli, invaginasi, involusi itu ya memang sejatinya terjadi. Ya, bisa diikuti pola-pola itu. Ya, bagaimana kemudian bagian luar itu bisa melipat ke dalam dan seterusnya. Ya, sehingga keberadaan dari ya, masing-masing lapisan ini penting dalam proses pembentukan organ. Ya, sangat penting. Oke. Nah, apa saja yang terjadi gitu ya? Ketika lapisan ini mulai melakukan berbagai aktivitas, ya, mulai dari diferensiasi hingga transformasi menjadi wujud yang jauh berbeda dari sel asalnya, maka proses organogenesis diantaranya terjadi ya tentunya pertambahan volume ya panjang, ya, kemudian ada pemisahan dari badan, kemudian ada bagian dari ekor, ya, kepala, badan, dan ekor, termasuk pembentukan ekstremitas. Ekstremitas adalah alat gerak. Ya. Kalau kita kan tangan dan kaki. Gitu. Kalau binatang kan hanya kaki saja, atau kalau ikan itu sirip. Ya. Termasuk pemisahan antara tubuh utama. Ya. Kalau Anda belajar inner cell mass, gitu ya, ada bagian dari tubuh, ya, dan ada bagian yang membungkus sebagai pelindung dari perkembangan organ tersebut. Ya, jika kalau mau dipetakan, wah ini panjang ini, ya, yes, ini bisa dipelajari sendiri, ya. Bagaimana urut-urutan dari masing-masing perkembangan organ, ya, ya. Secara spesifik misalnya ektoderm itu menjadi susunan saraf pusat, bla 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 dan sebagainya, ya. Sama sebenarnya. Oke, nah. Jadi kalau mau dibagi lagi, ini kan masih berjenjang ya pembagiannya. Misalnya lapisan ektoderm, itu pasti ada lapisan lagi yang namanya ektoderm umum, saraf, ya, dan gigi saraf. Dan ketika kita bagi lagi, ini masih ada pembagian lagi. Bagaimana itu terjadi secara kebetulan, gitu kan ya. Bagaimana ektoderm umum kemudian menjadi kulit, ya, dan beberapa derivat dari kulit, ya, termasuk gigi, kemudian kelenjar keringat, ya, dan seterusnya, ya. Bahkan menjadi bagian dari muara, ya, dari tubuh kita sampai pada pembuangannya, ya, dari mulut sampai hingga bagian anus, ya. Dan ini masih belum selesai, gitu kan. Itu dari saraf akan menjadi otak, ya, dan sumsum yang ada di tulang vertebra kita, termasuk saraf-saraf tepi yang ada dalam tubuh kita, ya, termasuk saraf yang menghindari panca indera kita, ya. Sedangkan bagian dari ektoderm yang lain adalah gigi saraf, itu menjadi bagian dalam pembentukan pigmen pada kulit masing-masing individu. Sedangkan mesoderm itu juga sama, ya. Nanti Anda bisa menghafalkan sendiri. Ya, ada epimer, mesomer, ada hipomer, yang letaknya ada di bagian dorsal, ada di tengah dan sebagainya, ya. Jadi nanti bisa dipetakan dari keberadaan masing-masing lapisan-lapisan itu, ya, akan menjadi bagian dari kulit. Ya, kulit kan ada berbagai macam kan, ya. Itu ternyata dia berasal dari lapisan berbeda pula, ya. Sehingga kenapa kulit itu bisa dipisahkan antar lapisannya, ya, karena dia berasal dari lapisan yang berbeda, ya. Ada yang menjadi bagian dari tulang, akan menjadi bagian dari otot, ya. Kemudian ini mesomer, ya, ini masih terbagi lagi, ya, nanti akan menjadi bagian-bagian membentuk sistem urogenital yang sudah kita pelajari, ya, yang nanti akan embedded dengan proses urinasi ataupun sistem ekskresi, ya. Sedangkan ektoderm yang lain ini yang sudah saya singgung tadi, ya, asalnya itu memang bagian penting dalam pembentukan selaput jantung, ya. Oke. Sedangkan ektoderm, ya, ini yang menjadi lapisan utama dalam proses pembentukan organ internal visceral, ya. Oke. Nah, dengan demikian saudara, sebenarnya untuk membentuk organ masih membutuhkan proses yang panjang, ya. Banyak hal yang kemudian berpengaruh terhadap proses perkembangan organ. Ya, ingat bahwa bentuk perintah itu kan ada di inti, karena inti mengandung faktor genetik yang nanti akan mendesain. Sehingga
keberadaan lingkungan mikro, ya, termasuk diantaranya semua organ-organ yang di dalam zat itu yang kemudian berperan dalam mengkomunikasikan wujud untuk membentukkan organ. Sehingga kegagalan dalam proses sintesis misalnya pada pembentukan induktor pada notokot itu juga akan mempengaruhi pada proses perkembangan organ. Ya. Termasuk keberadaan hormon-hormon yang berkembang di dalam tubuh kita. Masih ingat kan? Genitalia, ada hormon estradiol 17 beta dan androgen yang nanti akan melakukan diferensiasi menjadi jantan dan betina. Meskipun dia kromosomnya itu jantan atau betina, tapi ketika dalam perkembangan organnya menghasilkan hormon yang lebih dominan pada lawan jenisnya, itu akan mengubah pola, gitu ya, fenotip dari individu itu. Ya. Oke, saudara, itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Monggo. Oh ya, minggu depan hari Sabtu kita akan mengundang tamu dari Jepang, ya, dari Yamaguchi, ya. Kita lakukan guest lecture, ya, supaya nanti Anda punya banyak wawasan, nggak hanya Anda baca literatur, gitu ya, dari dosen Anda, ya, termasuk wawasan yang mungkin bisa disampaikan untuk menambah khasanah Anda supaya Anda tidak hanya terkungkung pada bidang yang diajarkan di embriologi, ya. Dan ini spesifik pada bidang embriologi dan stem cell, ya. Minggu depan guest lecture jam 9 nanti akan kita buatkan link, ya, dan ini sifatnya wajib bagi mahasiswa, ya, semua mahasiswa. Oke. Ada pertanyaan? Silakan. Izin bertanya, Dok. Silakan Lupita. Untuk fase neurulasi atau pembentukan syaraf itu apakah bersamaan dengan pembentukan organ-organnya, Dok? Oke. Organogenesis awal tadi. Nah, organ itu, ya, ada yang bersamaan, ada yang simultan, ya, berkelanjutan. Sehingga puncak perkembangan organ, ya, puncak perkembangan masing-masing organ itu berbeda. Ya. Nah, puncak perkembangan organ inilah yang kemudian menjadi kunci terjadinya sebuah abnormalitas. Ya. Kalau misalnya otak misalnya, ya, itu kan berkembang di awal. Kalau misalnya di mencit tikus misalnya, itu hari ke-6 misalnya, mulai dia tumbuh. Nah, puncaknya itu hari ke-10. Kemudian dia landai, gitu kan? Landai. Nah, ketika terjadi jejas misalnya pada perkembangan organ itu berbeda eksesnya, berbeda efek abnormalitasnya ketika jejas terjadi pada hari ke-6, hari ke-8, hari ke-10, hari ke-12 misalnya, itu berbeda. Maka tingkat kerusakan yang paling tinggi itu terjadi pada hari ke-10. Ya. Itu misalnya satu organ. Nah, organ yang lain mungkin, ya, itu berkembang pada saat organ otak ini mulai berkembang. Paham ya? Dan puncaknya itu berbeda-beda. Jadi ketika terjadi jejas misalnya hari ke-10, itu belum tentu bahwa kerusakan terjadi pada organ yang lain. Ketika organ ini memang belum berkembang atau organ ini sudah selesai berkembang, gitu ya. Jadi ada timingnya, kapan dia mulai dan kapan dia berakhir. Ya, meskipun pada prinsipnya sebenarnya hampir sama, mesti ada kurva. Nah, kurva itu ada yang tinggi sekali, gitu ya, ada yang landai, lambat, gitu ya, tapi nggak terlalu tinggi. Ya, tapi prinsipnya adalah kapan puncak organ itu berkembang, itu yang menyebabkan tingkat kerusakan organ. Sehingga kecacatan itu muncul, ya, derajatnya itu kan beda-beda. Ada yang parah banget. Nah, kalau parah banget itu ketika terjadi jejas itu ya, karena namanya hamil itu kan cacat kan ada dua model ya. Cacat karena genetik, ya dari sononya gitu kan. Misalnya buta warna gitu ya. Ya itu kan dari kakeknya ya. Dan akan dialami oleh cucu yang laki-laki juga. Tapi ada juga cacat yang disebabkan karena proses kehamilan.
selama hamil ya. Kalau kemarin saya singgung ya hati-hati dengan makanan, jangan makan apa namanya yang dikemas gitu ya, atau dibungkus dengan plastik yang makanannya panas gitu kan, karena dikhawatirkan bahan plastik itu akan larut ya, termasuk styrofoam gitu ya, itu berbahaya ya, meskipun tidak ada garansi bahwa itu pasti akan cacat, enggak, tapi paling tidak ada persentase yang bisa memungkinkan terjadinya kecacatan gitu ya. Itu yang disebut dengan abnormalitas kongenital. Kongenital itu adalah didapat ketika dia hamil. Ya, termasuk kalau Anda penyayang binatang, ya, kucing misalnya, kucingnya kena toksoplasmosis misalnya, maka Anda akan rentan terhadap infeksi-infeksi yang disebabkan oleh toksoplasma. Ya. Sehingga mereka yang terserang toksoplasmosis itu janinnya itu kepalanya besar, ya. Kemudian matanya ada keratinisasi dan sebagainya. Gitu ya. Oke, ada lagi? Terima kasih, Dok. Oke. Cukup? Oke, kalau cukup saya kiri sampai ketemu setelah UTS ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok.